Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pendosa yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ahli ibadah yang membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Dikisahkan oleh Zaid bin Aslam dari sahabat Umar bahwa ada seorang laki-laki yang sangat rajin beribadah, akan tetapi di sisi lain ia membuat orang lain berputus asa akan rahmat Allah. Di saat ia telah meninggal, lalu ia bertanya, "Wahai Tuhanku, apa yang aku peroleh di sisimu?" Allah menjawab, "Ketetapan untukmu adalah neraka." Laki-laki itu terkejut lalu berkata, "Wahai Tuhanku, lantas di mana amal-amal ibadahku?" Allah menjawab, "Sesungguhnya kamu telah memutus pengharapan orang yang mengharapkan rahmatku. Maka sekarang aku yang memutus rahmatku untukmu." Dikisahkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika seorang laki-laki tidak beramal suatu kebaikan kecuali hanya mengesahkan Allah, maka ketika maut akan tiba di hadapannya, ia berkata kepada keluarganya, "Ketika aku mati, bakarlah diriku dengan api, kemudian buanglah jasadku yang telah menjadi abu ke dalam laut." Setelah berkata seperti itu, ruh dalam dirinya diangkat dan nafasnya pun terhenti. Lalu keluarganya melaksanakan apa yang ia katakan. Allah lantas bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku melakukannya semata-mata aku takut kepadamu, wahai Tuhanku." Mendengar hal itu, Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang laki-laki yang telah meninggal dunia, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengurusnya karena ia adalah orang yang fasik. Lantas Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ada seorang laki-laki yang telah meninggal dunia, lalu ia dibuang ke tempat kotoran hewan, sedangkan ia adalah kekasihku. Tak ada seorang pun yang mengurusnya, maka pergilah lalu mandikan, kafani, solati, dan kuburlah ia." Lalu Nabi Musa bergegas pergi untuk mencari laki-laki itu ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Allah. Setelah berada di tempat yang ditunjukkan itu, Nabi Musa bertemu dengan para penduduk di tempat itu dan bertanya dengan menceritakan sifat laki-laki tersebut. Mereka menjawab, "Iya, ia telah mati dan sesungguhnya ia adalah seorang laki-laki yang begitu fasik." Nabi Musa bertanya lagi, "Di manakah tempatnya? Bawalah aku kepadanya." Maka mereka berangkat dan melihat seorang laki-laki yang telah mereka buang ke tempat kotoran hewan. Kemudian Nabi Musa bermunajat, "Wahai Tuhanku, Engkau perintahkan diriku untuk mengurusnya, sedangkan mereka menyaksikan atas keburukannya. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui daripada mereka." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Musa, benar apa yang dikatakan oleh mereka, akan tetapi ia telah meminta pertolongan kepadaku di saat ajal telah datang di hadapannya dengan 3 perkara." Nabi Musa bertanya, "Apa 3 perkara itu?" Allah pun menjawab, ketika laki-laki itu sudah diambang kematian, ia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui di dalam diriku bahwa aku telah bermaksiat, sedangkan hatiku sangatlah membencinya. Akan tetapi aku melakukannya dengan sebab 3 perkara yang berkumpul dalam diriku, yakni hawa nafsu, teman yang buruk, serta iblis laknatullah. 3 perkara inilah yang membuatku selalu bermaksiat. Sesungguhnya Engkau mengetahui atas apa yang aku katakan, maka ampunilah aku." Allah melanjutkan, "Yang kedua, ia telah berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah bermaksiat, sedangkan tempatku bersama orang-orang fasik. Akan tetapi berteman dengan orang soleh lebih aku cintai daripada orang fasik.'" Allah melanjutkan, "Yang ketiga, ia berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku bahwa orang soleh lebih aku cintai daripada orang fasik, sehingga ketika aku bertemu 2 orang laki-laki, satu soleh dan satu fasik, maka sungguh aku dahulukan hajatnya orang soleh daripada orang fasik.'" Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kalamnya, "Maka aku ampuni dan memaafkan segala dosa-dosanya, karena sesungguhnya aku adalah zat yang banyak akan kasih sayang, apalagi kepada orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapanku."
Sedangkan laki-laki ini telah mengakui akan dosa-dosanya. Wahai Musa, lakukanlah perintahku. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang yang melakukan sholat jenazah untuknya dan hadir dalam pemakamannya dengan lantaran kemuliaan laki-laki ini. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.